wabarakatuh. Salam ketemu dengan Bu Hanim ya. Kita akan melanjutkan materi tentang metabolisme lipida. Dan khususnya nanti kita lebih banyak membahas tentang metabolisme lipida oleh mikroorganisme di dalam rumen. Adapun metabolisme lipida ya secara umum pada ternak sudah dibahas di biokimia dasar. Ya. Jadi tentu saja sebelum masuk ke proses metabolisme nanti ada proses degradasi. Ya. Proses pencernaan lipida pada ternak secara umum ada di dalam saluran cerna di dalam usus halus oleh enzim lipase pankreas. Ya, jadi dan di dalam rumen ini ada tersendiri khususnya pada ternak ruminansia. Nah, kalau ternak non ruminansia terjadi degradasi lipida atau kecernaan lipida di dalam usus halus oleh lipase pankreas. Nah, sebelumnya kita melihat dulu struktur lipida. Jadi pada tanaman ya, tentu saja dalam pakan, pada pakan ternak yang diberi pakan itu di situ pada tanaman itu lipida bisa dalam bentuk lipida struktural maupun lipida cadangan ya. Kalau struktural itu contohnya ada wax ya atau lilin itu yang terdapat pada permukaan dari daun ya atau pada tanaman itu adalah turunan dari lipida. Kemudian ada glikolipida, ada fosfolipida. Ini yang terdapat pada membran sel. Ya. Pada tanaman tingkat tinggi itu pada daun itu terdapat sekitar 7% ya dari berat kering, itu adalah lipida. Kemudian sebagai cadangan lipida ini terdapat dalam bentuk trigliserida ya, atau pada biji-bijian itu dalam bentuk minyak sekitar 50% dari berat kering. Lipida pada ternak ya, pada ternak itu dalam bentuk lipida struktural itu pada hewan atau pada ternak itu mengandung kurang dari 1% pada jaringannya. Pada di hati itu sekitar 2-3%. Yang banyak itu dalam bentuk lipida cadangan. Ini dalam bentuk lemak jaringan adipus. Ini pada lemak dari hewan atau ternak itu sekitar 95%. Nah ini cukup tinggi. Ini pada hewan itu dalam bentuk lemak adipus. Nah ini contoh beberapa lipida di alam ya dengan karakteristiknya itu kita tahu lipida itu bisa mungkin di ruangan dalam bentuk padat ya, dalam misalnya kita sebut lemak, kemudian atau dalam bentuk cair ya kita sebut minyak, kadang seperti itu. Ini contohnya ada telo. Telo itu adalah lemak dari hewan ya, lemak pada ternak itu pada sapi itu biasanya kita sebut telo. Ini mempunyai melting point ya, titik lebur itu 42 derajat Celcius. Di sini kadar unsaturated fatty acid-nya ada 40% ya. Kemudian asam lemak rantai kurang dari 18 atom karbonnya ada 29%. Ini asam lemak jenuhnya tinggi sehingga ini mempunyai melting point yang tinggi. Kemudian minyak
ada minyak kelapa. Di sini mempunyai asam lemak yang rantai atom karbonnya sedang, ya, panjangnya itu sedang, kurang dari 18, biasanya asam lauratnya tinggi, ini mempunyai melting point 25. Nah, yang paling melting point paling rendah di sini adalah contohnya pada minyak jagung. Minyak jagung ini kadar asam lemak tidak jenuhnya tinggi, ya. Nanti jadi kita lihat ada pada kacang, kemudian pada soybean dan kedelai, kemudian ada pada matahari, biji matahari. Ini ada dari kandungan dari asam-asam lemak tidak jenuhnya yang tinggi, ya. Jadi asam-asam lemak yang tidak jenuh, masih ingat ya, asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap, ya, entah itu satu monounsaturated atau lebih dari satu polyunsaturated, ya. Jadi itu nanti yang menentukan sifat titik lebur dari lipida. Jadi sebenarnya lipida ini mempunyai fungsi, ya. Jadi untuk sebagai karier elektron, ini pada fosfolipid, ini pada membran, dan sebagai karier substrat ada reaksi enzimatis, itu ada glikolipid, ada lipoprotein, kemudian ini fosfolipid, ya, itu ada phospholipid bilayer, ya, itu ada lipidnya di situ. Kemudian sebagai cadangan energi dalam bentuk trigliserida. Nah, mengingatkan sedikit tentang karakteristik dari lipida. Ya, kita tahu lipida ini tidak larut dalam air, ya. Kemudian titik lebur dari asam-asam lemak, ya. Jadi pada asam-asam lemak yang rantainya semakin panjang, itu melting point-nya itu semakin meningkat, ya, titik leburnya. Kemudian asam lemak yang mempunyai atom karbon lebih dari 12 itu biasanya dalam tubuh dalam bentuk padat, seperti itu. Kemudian titik lebur dari meningkat, ya, dengan semakin meningkatnya derajat kejenuhan, ya, saturasi dan adanya cabang percabangan pada asam lemak ini, maka titik leburnya itu semakin meningkat, ya. Semakin jenuh maka titik leburnya semakin meningkat. Semakin tidak jenuh maka melting point-nya menjadi semakin rendah atau semakin turun. Ini berbanding terbalik. Jadi semakin tidak jenuh maka melting point-nya atau titik leburnya semakin turun. Jadi artinya apa? Semakin banyak ikatan double bond-nya, semakin ikatan rangkapnya semakin banyak, maka titik leburnya akan semakin rendah, ya. Jadi ini semakin jumlah dari ketidakjenuhan, ya. Jadi semakin banyak ikatan ikatan rangkapnya semakin banyak, maka menurunkan melting point. Nah, itu. Jadi itu sifat-sifat dari lipida, ya, sudah dipelajari di biokimia dasar, ya, tentu saja masih ingat. Kemudian sebelum beranjak ke metabolisme, ya, jadi lipida itu akan mengalami hidrolisis, ya, hidrolisis. Jadi di dalam rumen itu nanti lipida itu sebelum mengalami metabolisme itu nanti ada hidrolisis,
ya, di situ oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroorganisme di dalam rumen. Jadi ada enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam rumen. Hasil dari hidrolisis sama ya, dari lipida itu jadi asam lemak bebas dan gliserol, asam lemak ya. Dan sekitar 90 sampai 85 sampai 95% lipida dalam pakan itu di dalam rumen itu akan mengalami proses hidrolisis ya oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Ya. Nah, ini ada gambar pencernaan dari lipida di dalam rumen, dan pencernaan dan ada proses pencernaan dan perubahan konversi dari mikrobia oleh mikroorganisme dalam rumen. Ya, seperti diketahui di dalam pakan ya, jadi ini ada beberapa sumber jadi lipida ya dari hewan itu ada dalam bentuk trigliserida atau asam-asam lemak campuran. Maksudnya asam lemak campuran itu asam lemak baik itu jenuh dan tidak jenuh, dengan ikatan rangkap dan tanpa ikatan rangkap. Kemudian pada hijauan itu dalam bentuk glikolipida. Kemudian dalam sereal, biji-bijian itu dalam bentuk trigliserida. Kemudian minyak ya, minyak biji itu dalam bentuk trigliserida. Nah, lipida yang terdapat dalam pakan ini akan masuk ke dalam rumen ya, maka akan masuk dalam rumen. Nah, di dalam rumen ini ada mikroorganisme yang dapat menghidrolisis maupun melakukan nanti hidrogenasi dari lipida dari pakan. Ya, pertama itu sebelum diproses lanjut ini lipida ya dalam bentuk trigliserida itu akan dihidrolisis ya menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Demikian juga dengan glikolipida. Glikolipida ini adalah lipida campuran. Di sini ada ada gulanya, ya. Jadi ada gulanya, ada glukosa ya situ. Kemudian nanti juga akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak dan gulanya akan bebas. Nah, gliserol maupun gula ini nanti sebagai sumber untuk difermentasi oleh mikroorganisme menjadi VFA. Ya, dikonversikan menjadi VFA. Jadi masih ingat pelajaran tentang metabolisme karbohidrat di dalam rumen ya oleh mikroorganisme rumen itu, maka karbohidrat akan yang panjang itu akan dipecah sampai menjadi monomer. Monomernya dalam bentuk glukosa, kemudian glukosa nanti akan mengalami glikolisis menjadi pirufat, pirufat nanti akan menjadi asam lemak volatil. Nah, ini sebagai sumber energi. Ya, nanti asam lemak volatil ini bersama dengan ada protein, ada asam amino, ada asam lemak, ini akan disintesis menjadi sel mikroorganisme. Ya. Sel mikroorganisme ini nanti akan terikut ya dalam pakan, nanti akan mengalir ke
saluran cerna yang berikutnya, ya. Jadi sampai rumen, retikulum, kemudian omasum, kemudian apomasum sampai nanti ke intestinum akan degradasi di sana, akan dicerna di sana. Nah ini, kemudian bagaimana nasib dengan asam-asam lemak tadi? Jadi kita ketahui di alam itu kan asam lemak itu ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Di dalam hijauan juga seperti itu, asam-asam lemaknya dalam biji-bijian, dalamnya. Nah itu asam lemak ini, yang asam lemak tidak jenuh itu akan oleh mikroorganisme di dalam rumen akan dilakukan proses hidrogenasi atau biohidrogenasi, karena yang melakukan adalah mikroorganisme, ya. Yang mula-mula hidrogenasi artinya ada penambahan hidrogen. Yang mula-mula asam lemaknya itu tidak jenuh, mempunyai ikatan rangkap menjadi asam lemak yang jenuh. Kalau asam lemak jenuh, ya langsung aja menjadi asam lemak jenuh, tidak ada terjadi perubahan. Nah, di sini yang mengalami perubahan adalah asam-asam lemak yang tidak jenuh, yang mempunyai ikatan rangkap, akan dilakukan hidrogenasi. Hidrogenasi itu bisa bertahap, sekali, 2 kali, sampai berapa, mungkin bisa sampai habis ikatan rangkapnya terhidrogenasi semua menjadi asam lemak yang jenuh. Nah, asam lemak yang jenuh ini nanti juga akan mengalir ke saluran cerna yang belakang, ke retikulum, ke omasum, apomasum, dan sampai ke intestinum, ya. Nah, ini sebagian besar dari lipida yang ada di dalam pakan, sekitar 85 sampai 95% itu akan mengalami hidrolisis dan biohidrogenasi di dalam rumen yang dilakukan oleh mikroorganisme di dalam rumen, sehingga asam-asam lemak yang tadinya tidak jenuh, asam lemak yang tidak jenuh itu menjadi asam lemak yang jenuh, ya. Terlebih dahulu dipecah dulu, ya, dihidrolisis dulu menjadi asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas inilah yang kemudian mengalami biohidrogenasi menjadi asam lemak yang tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Seperti itu. 5% dari asam lipida yang ada di dalam pakan, baik dalam bentuk asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh, atau trigliserida, itu akan lolos dari dan biohidrogenasi di dalam rumen, maka akan berlanjut ke saluran pencernaan berikutnya, kemudian sampai ke intestinum. Jadi ini nanti bersama-sama, baik ini asam lemak yang sudah dimodifikasi, ya, di sini terjadi hidrogenasi asam lemak menjadi asam lemak jenuh, kemudian ini fosfolipida, ya, lipida yang ada pada membran mikroorganisme, kemudian juga asam lemak yang lolos dari hidrolisis dan biohidrogenasi dalam rumen bersama-sama akan menuju ke saluran cerna yang belakang sampai nanti ke usus. Ya, di sana nanti akan mengalami pencernaan dan absorpsi, ya, seperti itu. Jadi ini jadi kalau kita memberi, ya, jadi tadi kalau kita melihat telo tadi, ya, telo itu pada lemak pada sapi, ya, itu kita lihat itu asam lemak jenuhnya tinggi. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai pakan yang di sini asam lemak esensial? Asam lemak esensial kan asamnya ada ikatan rangkapnya.
Nah, nanti di sini akan mengalami ini hidrolisis, kemudian dehidrogenasi yang tadinya asam lemak itu, misalnya kita beri asam lemak yang linolenat, ya di situ. Nah, ini akan mengalami biohidrogenasi di sini menjadi asam lemak yang menjadi stearat. Nah, di situ sehingga pada sapi itu kadar asam lemak jenuhnya tinggi karena ada proses modifikasi oleh mikroorganisme. 85 sampai 95% itu mengalami biohidrogenasi di sini. Ya, jadi ini sekali ya penelitian itu bagaimana kok nanti kita memberi pakan pada sapi supaya asam lemak yang kita tambahkan dalam pakan ini tidak mengalami ini terhidrolisis dan terhidrogenasi sehingga yang dalam pakan itu kita beri asam lemak yang esensial, yang di situ asam lemak tidak jenuh, harapannya akan sampai ke tubuh ternaknya, akan ekspresi di dalam daging, harapannya seperti itu, atau ke susu misalnya, seperti produksi susu. Itu ada beberapa mekanisme, salah satunya itu dengan proteksi. Ya, itu nanti kalau Anda mempelajari lebih lanjut, itu ada bagaimana proses proteksi dari lipida yang asam-asam lemak yang tidak jenuh ya dalam pakan ternak ruminansia. Karena kalau tidak diproteksi, maka akan diubah menjadi asam lemak yang jenuh. Jadi itu nanti akan merugikan, ya karena asam, kita tahu asam-asam lemak esensial itu kan harganya mahal ya. Kalau itu sampai di sini di prosesnya ada proses hidrogenasi, maka menjadi asam lemak yang jenuh. Sehingga orang penelitian bagaimana memproteksi supaya asam lemak itu tidak mengalami modifikasi ya dari tidak jenuh menjadi jenuh. Itu tugas dari Anda sebagai sarjana peternakan nanti supaya dagingnya itu sehat ya seperti itu, atau produksi susunya kualitasnya bagus ya. Nah, hidrogenasi tadi di dalam rumen ini sekitar 10% asam linoleat dan 5% asam linolenat ya, ini asam-asam lemak esensial ini yang lolos dari proses hidrogenasi. Ya, apabila kita punya 100, maka hanya 5 atau 10 saja yang lolos. Yang lainnya itu terhidrogenasi. Artinya apa? Kita tahu linoleat dan linolenat ini mempunyai ikatan rangkap asam lemak yang tidak jenuh. Ya, terhidrogenasi menjadi asam lemak jenuh. Jadi yang 90% itu menjadi asam lemak jenuh ya, asam stearat. Nah, ada proses di dalam rumen. Jadi di situ kita tahu oksigen ya, tidak ada oksigen atau mungkin sedikit ya, sekarang miskin oksigen. Asam lemak ini tidak digunakan sebagai energi untuk mikroorganisme. Nah, asam lemak ini akan diubah menjadi benda keton ya oleh di tingkat epiteli dari rumen ya, oleh bakteri yang menempel di situ. Nah, ini karena dan sebagai kemudian juga
di situ ada absorpsi asam lemak yang rantainya medium. Rantai medium itu sekitar atom karbon 12 itu yang maksud medium. Nah, sintesis asam lemak ya, bakteri itu mensintesis asam lemak rantai panjang itu dari VFA. Jadi dari VFA itu tadi masih ingat bahwa apa? Jadi dari asetat, propenat, butirat ya. VFA ini dari karbohidrat yang didegradasi ya menjadi monomer, jadi glukosa kemudian diubah menjadi pirufat akan masuk ke jalur metabolisme menjadi VFA ya. Nah, akhir dari sintesis asam lemak itu dalam bentuk baik itu jenuh maupun tidak jenuh itu rantai 16 dan 18 ya, palmitat dan asam lemak stearat. Asam lemak itu yang hasil sintesis itu ada juga yang rantainya gasal dan bercabang. Ya, jadi ini proses sintesis asam lemak oleh mikroorganisme di dalam rumen itu dapat mensintesis asam lemak. Ya, kalau di alam itu asam lemak paling banyak adalah dalam bentuk rantainya itu adalah genap. Tapi bakteri atau mikroorganisme di dalam rumen ya itu mampu mensintesis asam lemak yang rantainya gasal 15, 17 ya, dan ada yang bercabang juga ya. Ini mungkin ada hubungannya dengan, kita tahu bahwa di dalam rumen itu mikroorganismenya banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah golongan dari Archaebacteria. Mungkin Anda sudah pelajari juga di mikrobiologi ya, di mikrobiologi dipelajari bahwa apa atau perbedaan antara bakteri ya yang kita sebut bakteri dengan Archaebakteri. Salah satunya adalah perbedaannya pada membran selnya. Nah, jadi komponen penyusun membran selnya, asam lemaknya ada perbedaan. Ya, jadi itu ya. Kemudian ini asam lemak volatil atau sebut asam lemak yang mudah menguap itu tadi itu dalam bentuk asetil CoA, propionil CoA, butyryl CoA ini dari degradasi karbohidrat ya. Ini dapat digunakan sebagai prekursor untuk sintesis asam lemak. Nah, kita tahu asetil koenzim A, atom karbonnya ada 2, kemudian propionat, atom karbonnya ada 3, butirat, atom karbonnya ada 4. Nah, masih ingat sintesis asam lemak ya pada biokimia dasar sudah dipelajari. Pada sintesis asam lemak itu adalah penggabungan dari misalnya asetil koenzim A. Nah, kalau ada asetil koenzim A itu adalah atom karbonnya 2. Nanti hasilnya adalah kalau disambung asetil koenzim A, maka atom karbonnya asam lemak rantai panjang dengan atom karbon yang genap. Tetapi apabila ada propionil koenzim A digabungkan, maka hasilnya adalah asam lemak rantainya gasal. Nah, ada juga asam lemak hasil dari penambahan dari degradasi asam amino.
Nah, dari prekursor asam amino ini nanti hasilnya ada asam lemak yang bercabang. Ya, ini sebagai asam lemak yang bercabang itu ada penambahan asam amino. Ya, dari degradasi asam amino nanti akan dihasilkan apabila itu untuk sintesis asam lemaknya adalah asam lemak rantai yang bercabang. Kemudian dari sintesis asam lemak ini, ya, itu nanti bakteri akan mensintesis komponen fosfolipida dari lipida struktural, jadi yang terdapat pada membran sel. Juga asam lemak sebagai lipida cadangan. Jadi sebenarnya mikroorganisme dalam rumen itu mendegradasi pakan, ya, itu sebenarnya tujuannya utama untuk dirinya sendiri, ya, seperti karbohidrat itu polisakarida didegradasi menjadi glukosa kemudian dikonversi menjadi asam lemak volatil asetat propionat butyrat. Memang itu sebagai sumber energi utama bagi ternak inang, tapi juga VFA ini juga digunakan untuk mikroorganisme melakukan sintesis sel mikroorganisme. Lipida pun seperti itu. Mikroorganisme melakukan sintesis dari asam lemak, ya. Nah, itu punya tujuan karena keperluan untuk mensintesis sel mikroorganisme. Di situ ada entah itu sebagai lipida cadangan ataupun untuk lipida jadi komponen struktural dari sel lipida. Ya, seperti itu. Nah, di sini di dalam rumen itu ada tadi proses hidrogenasi, ada asam lemak yang tidak jenuh, ada asam linoleat dan asam linolenat. Asam linoleat ini atom karbonnya sama-sama 18, asam linoleat dengan 2 ikatan rangkap, asam linolenat mempunyai 3 ikatan rangkap. Nah, proses hidrogenasinya itu bertahap, ya. Jadi terjadi proses isomerasi, ya. Jadi pada ikatan rangkap terdapat pada atom C nomor 9 dan 12, ini juga 9, 12 dan 15. Ini ada 3 ikatan rangkap pada linolenat. Pada linolenat ini akan diubah dulu menjadi yang di alam itu biasanya dalam bentuk cis, ya, konformasinya. Nah, ini menjadi trans 11 dan cisnya tetap 2. Kemudian terjadi saturasi, di sini ada hidrogenasi, ya, sekali pada asam linolenat yang menjadi trans 11 dan cis 15. Ini yang ini sudah terhidrogenasi, ya, menjadi ikatannya di ikatan tunggal. Ya, jadi ini asam cis 19 dan trans 11 ini nanti akan dihidrogenasi, ya, ditambahi hidrogen pada atom C nomor 9 dan 15. Jadi pada 9 dan 15 atau pada 11, ya. Kalau ini menjadi trans 11, ini menjadi asam fasenat yang disebut dengan asam fasenat. Jadi ini atom karbonnya 18 dengan ikatan rangkapnya pada trans nomor atom C nomor 11 bentuk trans. Kalau ini
Ini dalam bentuk trans pada atom C nomor 15 baik trans maupun cis, ya ini pada atom. Nah, yang dari asam fasenat ini kemudian akan dihidrogenasi, ya, ini menjadi asam lemak yang jenuh, yaitu asam stearat. Atom karbonnya ada 18. Jadi ini proses hidrogenasi dari asam lemak yang tidak jenuh, ada rantai ikatan yang rantainya rangkap itu, ikatannya rangkap itu ada 2 asam linoleat ataupun 3 linolenat. Ini akan mengalami proses hidrogenasi atau penambahan hidrogen secara bertahap, ya. Ini ada ini nanti yang disebut dengan conjugated linolenic acid, ya. Jadi ini sekali tambah hidrogen, sekali tambah hidrogen yang linolenat ini, ya. Kemudian ini ada proses proses isomerasi, kemudian menjadi asam fasenat, ya, adanya penambahan hidrogen lagi, kemudian selanjutnya tambah hidrogen lagi, hidrogenasi menjadi asam stearat. Jadi secara bertahap seperti itu proses hidrogenasi dari asam lemak yang tidak jenuh, yang mempunyai ikatan rangkap, entah itu 2, entah itu 3, kemudian menjadi asam lemak yang jenuh, ya. Ikatan rangkap ada 2 atau 3. Nah, ini UVA atau asam lemak tidak jenuh yang ikatan rangkapnya ada beberapa, ya, ini contohnya pada asam linolenat itu tadi ada 18 karbon, kemudian ada mempunyai 3 ikatan rangkap. Kemudian eukosa pentaenoat ini ada 20 karbon dengan 5 ikatan rangkap. Dokosa heksaenoat ini 22 karbon dengan 6 ikatan rangkap. Ini N3 maksudnya adalah omega 3, ya. Jadi masih ingat ya pada waktu pelajaran lipida, di situ dijelaskan ada omega 3. Omega 3 itu tadi kalau asam linolenat tadi atom karbonnya yang punya ikatan rangkap ada pada atom karbon berapa tadi? 9, 12, dan 15. Ya, itu dihitung dari kepalanya. Kepalanya adalah gugus karboksil. Dari asam lemak itu kan kalau itu ada kepalanya yang sebagai gugus karboksil, mana itu dihitung dari gugus karboksil, ya. Nah, ada 18 atom karbon. Oh, ini dikatakan sebagai omega 3. Omega 3 itu dihitungnya dari gugus metil. Metil itu adalah ekornya. Ya, tadi ada atom ikatan rangkap pada atom C nomor 15, maka itu dihitungnya dari belakang. Jadi itu kan ada 3. Jadi ada 3. Nah, itu namanya omega 3. Oke. Itu dihitung dari gugus metilnya. Ya, bukan dari karboksilnya tapi dari metil. Masih ingat itu ya, dari pelajaran di biokimia dasar itu semua sudah diperoleh. Nah, berapa asam lemak yang tidak jenuh ini mempunyai fungsi untuk kesehatan, ya. Contohnya di sini unsaturated fatty acid, jadi asam lemak yang tidak jenuh 1. Jadi asam fasenat. Asam fasenat itu turunan dari asam linolenat tadi dengan 1 ikatan rangkap,
yaitu dalam bentuk trans ya, itu pada atom C nomor 11. Ada omega 3 bufalinolenat ya. Jadi omega 3 itu tadi asam linolenat, ini atom C-nya ada 18 dengan 3 ikatan rangka. Kemudian juga ada conjugated linoleic acid atau CLA ya. Jadi CLA ini asam ruminat ya, yang dikenal sebagai asam ruminat. Ini tadi kalau kita melihat tadi pada proses hidrogenasi itu ada di tengah-tengah tadi ya, baru jadi ada yang asam linoleat itu kalau turunannya langsung terjadi proses isomerasi tadi C-nya 18, kemudian 2 ikatan rangkap asam linoleat. Kalau linolenat kan C-nya 18, 3 ikatan rangkap. Kalau yang linoleat tadi cis ya, cis 9, cis 12 itu ikatan rangkapnya di situ, tapi terjadi isomerasi menjadi cis 9 trans 11. Asam linolenat ada 3 ikatan rangkap ya, sekali mengalami hidrogenasi, kemudian juga mengalami isomerasi sehingga menjadi cis 9 trans 11. Ini adalah asam lemak MT yang ada yang terjadi di dalam rumen. Nah ini ada asam lemak yang omega 7. Jadi asam fasonat ini ada omega 7. Jadi trans 11 C karbonnya itu ada 18, 1 ikatan rangkap ya. Jadi disebut sebagai asam lemak asam omega 7 tadi yang saya jelaskan. CL itu juga omega 7 karena menghitungnya dari gugus gugus metil. Ini ada atom karbon asam lemak dengan karbonnya ada 18 atom karbonnya, kemudian mulai dari gugus karboksil itu dihitung 11 ya, 11 pada atom C nomor 11 itu ada ikatan rangkap dalam bentuk trans ya, sama asam fasonat dan ruminat. Nah, kemudian atom C nomor 11 ini dihitung dari gugus metil dari asam lemak itu ada 7 ya kan, nomor ke-7 sehingga disebut dengan asam lemak omega 7. Nanti dilihat lagi belajarnya di biokimia. Nah, bagaimana CLE tadi dihasilkan? Yang pertama yaitu dari proses biohidrogenasi yang tidak sempurna dari PUFA, polyunsaturated fatty acid ya. Jadi di sini ada biohidrogenasi yang tidak sempurna dari PUFA, polyunsaturated fatty acid ya. Ada dihasilkan cis 9 trans 11 CLE ini terjadi di dalam rumen ya. Tadi asam linoleat dan asam terjadi asam linoleat itu tadi ada C-nya karbonnya ada 18 dengan 2 ikatan rangkap ya pada 9 dan 12 cis. Kemudian terjadi isomerasi oleh enzim linoleic acid isomerase sehingga dihasilkan CLE. Ini oleh bakteri Butyric Vibrio sylvan ini terkenal sekali. Jadi mikrobia ini dapat melakukan menghasilkan isomerase sehingga asam lemak linoleat yang tadinya ikatan rangkapnya ada pada atom nomor 9 dan 12 dalam bentuk cis terjadi isomerase sehingga menjadi 9 ya cis dan 12 trans itu pada kalau linolenat itu sama linolenat terjadi hidrogenasi sekali kemudian isomerase
sekali, sehingga karena kan ikatan rangkapnya ada 3, ya, sehingga menjadi 9 pada itu 9 cis dan 12 trans. Pada kalau linolenat tadi menjadi 12 dan 15, ya. Jadi beda ini pada ini yang isomerasi. Kemudian desaturasi dari MUFA, monounsaturated fatty acid. Nah, ini di dalam pada mammary gland, ya, dari asam fasenat, ya. Jadi pada intermediate hidrogenasi dari PUFA di dalam rumen itu ada asam fasenat tadi, ya, sebelum menjadi asam stearat, ya. Jadi desaturasi, ya. Jadi kembali lagi yang tadinya menjadi asam fasenat dengan satu ikatan rangkap, ya. Kalau dihidrogenasi lagi menjadi asam stearat, asam lemak jenuh, ya. Tetapi di sini asam fasenat ini didesaturasi menjadi tidak jenuh satu tahap, sehingga menjadi asam lemak dengan cis trans tadi, ya, menjadi asam lemak yang cis trans dari 9 dan 11 trans. Digesti lipida itu tadi proses hidrolisis dan biohidrogenasi terjadi di dalam rumen. Nah, baik itu lipida yang lolos dari hidrolisis dan hidrogenasi ataupun lipida yang merupakan komponen dari mikroorganisme rumen maupun asam lemak yang asam lemak jenuh yang hasil dari modifikasi dari di rumen tadi nanti akan sampai ke usus halus, dan di usus halus nanti akan terjadi pencernaan seperti biasa, ya, oleh lipase dengan bantuan dari garam empedu, ya. Kemudian akan terbentuk misel, ya, di sini, sehingga ini nanti proses absorpsinya bisa terjadi di situ. Jadi ini lipida-lipida yang dari rumen tadi akan masuk ke usus halus. Jadi dari rumen tadi lipida nanti akan masuk. Jadi sekitar 80-90% lipida yang masuk dalam intestinum ini, usus halus, ini dalam bentuk asam lemak bebas yang terikat pada partikel pakan. Kemudian juga ini tadi yang sudah terhidrogenasi maupun yang lolos, ya. Kemudian juga ada lipida yang merupakan komponen fosfolipida dari sel mikroorganisme, ya. Jadi di situ kemudian juga ada dalam bentuk trigliserida atau glikolipida yang merupakan lipida yang lolos dari proses hidrolisis dan hidrogenasi di dalam rumen. Nah, itu tadi pembentukan misel ini untuk efisiensi dari absorpsi dari asam lemak. Kemudian di situ juga ada lisositin, ya, ini dengan garam empedu. Jadi di sini
partikel-partikel pakan ya, asam lemak dari partikel pakannya akan kembali diserap, sehingga di sini ini untuk pembentukan dari misel tadi, proses absorpsi. Kemudian nanti masuk ya ke dalam di jejenum ini nanti akan di asam lemak ini akan direesterifikasi lagi menjadi trigliserida, jadi diabsorpsi ya, itu di jejenum itu banyak sekali, di situ akan kemudian asam lemak akan direesterifikasi lagi menjadi trigliserida, kemudian di packaging ya, dikemas menjadi kilogukron, kemudian akan ditransport ke entah itu nanti akan disimpan atau sebagai energi dan sebagainya. Saya kira itu degradasi dan metabolisme lipida ya, mulai dari rumen tadi ada proses hidrolisis, ada proses hidrogenasi oleh mikroorganisme yang di dalam rumen yang tadinya asam lemak tidak jenuh dalam pakan karena mengalami proses hidrogenasi menjadi asam lemak jenuh. Ya, itu sekitar 85-90% terjadi penjenuhan. Sekitar 5-10% itu yang lolos. Ya, tidak terjadi proses hidrolisis dan hidrogenasi di dalam rumen, dan itu nanti akan bersama-sama di dalam usus halus akan dicerna kemudian diabsorb untuk inangnya. Jadi itu ya, jadi ini ada perbedaan kalau pada ternak, ini pada ternak ruminansia ya, pada sapi, domba, kerbau. Nah, kalau pada ternak unggas itu tidak ada rumen, tidak ada proses hidrogenasi, tidak ada perubahan asam lemak yang jenuh menjadi asam lemak tidak jenuh menjadi jenuh. Tidak ada proses seperti itu. Sehingga dalam pakan ternak pada unggas itu nanti yang diberikan di dalam pakan itu pada tubuh, pada produk gas itu ya, seperti itu. Kalau pada ruminansia itu karena ada modifikasi di dalam rumen oleh mikroorganisme sehingga beberapa penelitian itu mencoba untuk memproteksi supaya asam-asam lemak yang tidak jenuh ini yang harganya mahal ya tidak terjadi modifikasi di dalam rumen sehingga bisa kemudian terekspresi di dalam produk ternak ya, seperti itu. Saya kira itu materi tentang metabolisme, degradasi dan metabolisme lipida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di metabolisme senyawa nitrogen. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak? Tadi agak